Nah, saya ingin sampaikan bahwasanya dulu ada sebuah kisah nyata ini di zaman tabi'in. Jadi nggak jadi berangkat haji, tapi hajinya sudah diterima oleh Allah. Kisah nyatanya ini banyak ditulis dalam hikayat-hikayat para salaf, dan ini kisah yang bersanad, artinya bukan semacam dongeng, tapi benar-benar terjadi. Ulama yang menceritakannya ulama terkenal, namanya Abdullah bin Al-Mubarak atau Abdullah Al-Mubarak. Ini ulama tabi'in. Jadi belajarnya sama sahabat Nabi. Jadi dia naik haji, Bapak Ibu. Pas habis tawaf umroh, habis umroh haji, umroh wajib, berarti dia hajinya haji tamattu', bukan haji Nabi, bukan haji ifrad, tapi beliau melakukan haji tamattu'. Umroh dulu baru kemudian haji. Habis umroh dia ngantuk, tertidur di Masjidil Haram. Pas tertidur mimpi didatangi dua orang. Dua orang ini bertanya, "Syekh, ada berapa yang naik haji tahun ini?" Kata si ulama ini, kira-kira 300.000 orang. "Lo kalian siapa?" Kata dua orang ini, "Kami malaikat." "Kebetulan," kata dia, "saya mau tanya, dari 300.000 orang ini kira-kira nih yang sudah diterima hajinya orang berapa?" Malaikat mengatakan, dari 300.000 orang ini tidak ada satu pun yang diterima hajinya, belum diterima hajinya, termasuk Anda. Oh, sedih bukan main dia. Belum diterima haji, tapi wajar kan, haji puncak belum juga. Maka terbangun dia dari tidurnya, murung menunaikan ibadah hajinya. Sampai puncak haji dia murung bukan main. Orang bertanya mengapa dia tampak sedih, tapi dia tidak menceritakannya. Selesai tawaf ifadah puncak haji, selesai tahallul kubra, esoknya dia tertidur lagi di Masjidil Haram. Kemudian ketemu dua malaikat yang kemarin, "Syekh, bergembiralah, karena 300.000 orang yang naik haji tahun ini sudah diterima semuanya. Tapi bukan karena amal mereka, justru karena satu orang yang tidak jadi berangkat haji. Satu orang. Haji orang itu diterima, dia nggak jadi berangkat. Dan 300.000 orang termasuk Anda semua diterima." Ini bahasanya apa? Wasilah namanya, Pak. Wasilah satu orang, amal yang 300 keterima semua. Emang siapa orang itu? Namanya Al-Muwaffaq, tukang dagang sepatu di pasar Damsyik. Damsyik itu menyebutnya Damaskus. Damaskus itu ibu kota Suriah sekarang. Suriah adalah negeri yang paling menderita, karena Nabi mengatakan umatku yang paling menderita adalah negeri Syam, menunjuk ke arah Irak dan Suriah. Sejak zaman dulu sampai zaman sekarang selalu terlibat perang saudara. Zaman sahabat perang Jamal, perang Siffin, Irak, Suriah. Sekarang perang ISIS, Irak dan Suriah, negeri yang paling diuji. Bukan perang sama orang lain, tapi perang saudara. Perang Jamal itu kan, Pak, 18.000 sahabat meninggal. Bukan perang sama Quraisy, sama-sama sahabat. Perang Siffin itu kan 80.000 yang meninggal dunia. Bukan perang sama Quraisy, tapi sesama. Makanya ambil pelajaran buat kita. Perbedaan politik jangan terlalu dipertajam. Itu biasa duniawi. Kalau terlalu dipertajam, bunuh-bunuhan. Setidak-tidaknya musuh-musuhan kita nantinya. Balik lagi di Damsyik, namanya Al-Muwaffaq. Pulang haji selesai, Syekh Abdullah bin Al-Mubarak ngajak rombongannya. Kita nggak langsung
pulang ke negara kita, kita mampir ke Damsyik. Perjalanan zaman dahulu kan, zaman kakek kita saja Pak, masih abad kita inilah. Zaman kakek saya itu naik haji pakai kapal laut. Jadi butuh waktu berangkat, pulang, diam di sana mungkin 6 bulan paling cepat. Maka ada sejarah memakamkan jenazah di tengah laut. Jadi dengan dikasih pemberatan. Jadi karena memang belum nyampe Mekah sudah mati, atau pulang belum nyampe Indonesia sudah mati duluan, mati tengah laut. Nggak bisa disimpan di kapal, busuk bangkainya. Maka dimakamkan di tengah laut. Nah zaman dulu juga begitu. Jadi memang masa-masa sulit. Sekarang kita sudah pakai pesawat terbang, mampir ke Damsyik, dicari di pasar Damsyik, ada nggak tukang dagang sepatu di pasar Damsyik yang bernama Al-Muwafaq? Wih ada, kata orang. Datang Al-Muwafaq kaget, didatangi ulama terkenal. Abdullah bin Al-Mubarak kan terkenal sekali, masyhur sebagai ulama. Ini ulama sowan ke rumahnya, dia cuman pedagang sepatu. Kata dalam dialognya, kata Syekh Abdullah bin Al-Mubarak, apa sih amal kamu? Kamu kan gak jadi berangkat haji, tapi hajimu diterima oleh Allah Ta'ala. Dan kemudian gara-gara kamu kami semua haji diterima. Kata Al-Muwafaq, saya ini mau berangkat haji, sudah nabung lama. Cuman kasusnya begini, istri saya kan hamil, lagi ngidam. Pas tetangga depan rumah kami itu masak daging unta, baunya itu sumriwing sampai ke rumah kami. Maka istri saya karena ngidam dimintakan ke tetangga depan, ya dibela-belain ke depan. Saya tanya, Bu, ibu masak daging unta? Ya, kata yang punya rumah. Istri saya tuh hamil, bagi dikit saja, ngobatin rasa ngidam kepengennya. Kata ibu itu, maaf mas, yang kami masak halal buat kami, haram untuk kalian. Loh kok bisa? Karena yang saya masak itu bukan unta sembelihan, tapi yang saya masak adalah unta bangkai. Unta orang mati, pas mau dikubur saya ambil dulu, kata dia, beberapa potongan dagingnya. Ini yang saya bawa pulang dan saya masak. Loh, bukankah Allah mengharamkan bangkai? Ngapain anda makan bangkai? Karena kata dia, saya dan 3 anak yatim saya sudah 3 hari 3 malam gak makan apa-apa. Allah menghalalkan bangkai bagi yang kelaparan, dan Allah mengharamkan bagi kalian yang kenyang. Ternyata janda dengan 3 anak yatim. Yang saya bawa itu, si Rehan itu 3 anak yatim, ibunya janda, masih muda, cantik pula. Dia mau tanggung jawab nggak Pak? Manajer lah yang tanggung jawab ya. Kemudian itu Andin ya, Rehan itu bedanya laki semua bersaudara. Nah kalau Andin ini cewek semua ya, ya nak ya. Ada 1 yang laki ya, juga sama, janda juga, 3 anak yatimnya. Cantik juga ibu mamahnya itu ya, subhanallah. Jadi balik lagi, janda dengan 3 anak yatimnya. Nangis Al-Muwafaq pulang ke rumah. Mengapa ya Allah, selama ini saya nggak tahu ada janda di depan rumah saya. Kalau kita mah ada janda depan rumah, cepet betul taunya Pak. Pengen ngepekin janda soalnya. Ini masalahnya kok dia nggak tahu gitu. Sudah selama itu dan sampai kelaparan 3 hari. Istrinya yang ngidam nanya, mana daging untanya? Nggak jadi, kata dia. Kita yang dosa, kata Al-Muwafaq. Ngapa sih ada janda kita abaikan, 3 anak yatim tidak pernah kita santuni, sampai 3 hari mereka nggak makan, kita nggak peduli. Maka diambil semua ongkos naik hajinya, dibawa ke depan rumahnya buat janda dan anak yatim tadi. Kemana lagi saya naik haji kalau bukan ke depan rumah saya sendiri? Nanti sajalah, haji bisa tahun depan, kata Al-Muwafaq. Yang penting ini tanggung jawab kita. Gara-gara itu Al-Muwafaq hajinya diterima
gara-gara dia semua orang pun ikut diterima walaupun dia nggak jadi naik haji. Subhanallah. Walaupun ya Pak, jangan salah, nanti ada yang salah kaprah. Ini kan bukan hadis kan, cuman hikayat, kisah tapi nyata. Jadi bapak-bapak jadiin dalil, ongkos naik hajinya ditarik, nggak jadi naik haji. Ngapa Pak? Sibuk keliling nyariin janda misalnya. Bukan itu maksud saya. Jadi kesangkut di kaki janda, akhirnya batal naik hajinya. Artinya daripada orang Indonesia ini ribut, pepesan kosong lah. Ributin ngapa nggak bisa naik haji, kan pepesan kosong itu sebetulnya. Ngapain diributkan? Daripada ribut kayak gitu, yuk ini jadiin inspirasi. Kalau niat kita memang sudah mantap, tujuannya lillah karena Allah Ta'ala, masalah berangkatnya nanti ya biqodratillah, sesuai dengan kehendak Allah Ta'ala. Dan kalaupun mati belum berangkat, niat kita sudah dicatat, dan mudah-mudahan sudah ditetapkan haji. Begitu bangkit di hari kiamat nanti, ternyata kita sudah dianggap menunaikan ibadah haji. Ketika dikonfirmasi ke Allah, karena kamu sudah daftar haji, kata Allah, nggak apa-apa kamu belum berangkat haji, tapi niatmu sudah dicatat. Inilah yang dimaksud dengan innamal a'malu binniyat. Segala amal itu tergantung pada niatnya. Maka azamkan diri kita untuk niat berangkat haji.